Halo gengs, ketemu lagi di Weekend Story Shopee. Weekend ini kalian berencana mau pergi kemana nih? Di Weekend Story kali ini seperti biasa aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan. Tapi kali ini bukan di Bandung ya. Aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke beberapa tempat menarik di kota Garut. Akhir-akhir ini beberapa tempat menarik di kota Garut itu sering FYP, jadi aku penasaran pengen datang ke sana. Nah, ini perjalanan menuju kota Garut dari Bandung itu sekitar 1,5 jam ya gengs, kalau lancar itu pun. Tapi tenang aja, selama perjalanannya itu nggak akan ngebosenin karena disuguhi oleh pemandangan gunung yang indah. Weekend Story di Garut ini aku bakalan ngajak kalian ke beberapa tempat yang pastinya kita bakalan kulineran, kita cari kopi juga, cari matcha, terus aku bakalan ngajak kalian ke sebuah kegiatan seru pokoknya. Dan bisa jadi ini belum banyak orang yang tahu sih. Jadi tonton terus sampai akhir ya gengs, karena ini bisa jadi rekomendasi itinerary kalian selama 1 hari di Garut. Nah, ini dia jalanan Garut yang menurut aku sih indah ya. Kita nggak bosen gitu selama perjalanan karena mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang hijau ini. Nah, kita sekarang udah masuk ke kotanya. Kita dari sini lurus terus, nanti ketemu Tugu Simpang 5 gengs. Tempat pertama yang bakalan kita kunjungin ini sebuah tempat makan yang cukup unik dan dia menawarkan menu breakfast juga. Jadi kita mau sarapan di sini ya. Nama tempatnya itu Bumi Upi. Nah, kalian pasti udah pernah denger karena ini FYP terus. Nah, ini kita udah ketemu Tugu Simpang 5 ya gengs. Jadi kalau udah ketemu Tugu ini kalian tinggal lurus terus ke arah Jalan Cimanuk. Ini tempatnya nggak jauh ya dari Tugu Simpang 5. Nah, ini kita udah nyampe di Jalan Cimanuk nih gengs. Dan tempat makan Bumi Upinya itu tepat ada di sebelah kiri ya. Nah geng, sekarang kita udah sampai di Bumi Upi Garut nih. Seperti yang aku bilang, Bumi Upi ini unik banget. Kalian bisa lihat dari dekorasi Bumi Upi yang mengusung tema jadul tapi tetap modern sih menurut aku. Aku penasaran banget pengen datang ke tempat ini ya karena keunikan dari dekorasinya ini. Nah, ini menunya. Aku di sini bakalan order menu breakfast ya, gengs. Sambil nunggu, aku bakalan ngajak kalian untuk lihat area outdoornya. Dan area outdoornya ini nggak kalah nyaman, gengs. Di sini banyak tanaman hijau dan ada mini playground juga buat anak-anak.
Nah ini kita milih untuk duduk di area indoornya karena emang lagi nggak terlalu rame ya. Dan makanan kita ini udah datang. Dari beberapa menu breakfast yang kita order, ada satu menu yang menurut aku enak banget. Itu nasi goreng cumi upi kalau nggak salah. Dan itu best banget sih menurut aku. Terus harganya juga nggak terlalu mahal, cukup terjangkau, kisaran 15-25 ribu per menu ya. Nah ini kita lagi makan dulu ya geng, sebelum kita ke tempat berikutnya. Kalau kalian nyampe kota Garutnya pagi-pagi, nah Bumi Upi bisa jadi rekomendasi tempat breakfast nih. Selain harga menunya yang murah, tempatnya juga nyaman banget nih gengs. Selesai sarapan, kita mau lanjut ke destinasi berikutnya. Aku bakalan ngajak kalian untuk datengin sebuah wisata yang baru di Garut. Mungkin belum banyak yang tahu ya, karena aku juga baru tahu nih, ternyata di Garut itu ada wisata jeep. Kalian tahu kan wisata jeep yang ada di Yogyakarta? Nah sekarang Garut juga punya wisata jeep seperti itu. Aku nanti bakalan bikin vlog khusus untuk wisata jeep Garut ini ya, karena cukup panjang. Kali ini aku mau liatin cuplikan-cuplikannya aja. Nah itu tadi sedikit footage dari aku tentang wisata jeep di Garut. Jadi nanti aku bikinin vlog yang lengkapnya ya. Selanjutnya kita mau cari makan siang. Kali ini aku mau ke daerah Samarang. Di sini ada tempat makan siang yang cukup unik juga. Sasakala ini mengusung tema pedesaan. Dia pakai dekorasi desa-desa zaman dulu gitu ya. Wah nostalgia banget nih kayaknya kalau bawa orang tua kita ke sini gitu. Kalian bisa lihat ada yang jualan permen gulali zaman dulu ya kayaknya. Tempat ini jadi ngingetin aku ke masa kecil aku dulu nih sebenarnya. Nah ini juga tadi di depan kita disambut oleh bapak ini. Beliau yang mengantarkan kita juga untuk memilih tempat makan ya. Di sini itu banyak pilihan tempat makan. Kalian bisa makan di saung dekat sawah, di saung yang di atas balong ini gitu ya. Terus ada lesehan juga di bawah pohon. Atau kalian mau indoor juga bisa ya. Tadi indoor itu ada di bagian depan pas kita masuk. Suasananya itu udah pasti sejuk banget ya gengs, karena emang banyak pepohonan, tanaman seperti ini. Beneran adem, sunyi, nggak terlalu crowded gitu ya. Walaupun ini jam makan siang dan banyak yang datang juga, tapi nggak tahu kenapa suasananya itu emang bener-bener kayak di pedesaan. Oke guys, sekarang kita lagi makan malam di Sasakala, daerah Samarang, Garut. Ini tempatnya bagus banget sumpah, ala-ala pedesaan gitu. Kita lihat ya, ini tempat makan kita. Kita pilih lesehan dan tepat di bawah pohon, itu enak banget, teduh banget. Kita pilih tempat lesehan tepat di bawah pohon rindang ini ya gengs. Ini nyaman banget karena di depan kita itu pemandangan kolam seperti ini ya. Terus di belakang juga dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau ini. Nah ini kita udah mau order. Dan menu di Sasakala ini standar khas masakan Sunda ya gengs. Ada nasi liwet, timbel, ayam bakar, gitu-gitu deh.
Untuk rate harga sih menurut aku ini lebih murah dari resto-resto Sunda di kawasan Garut ya. Di Garut kan banyak banget tuh restoran khas Sunda kayak gini, tapi menurut aku sih ini sedikit lebih murah ya. Nah, gengs, di sini tuh ini ada kayak warung yang jual jajanan jadul gitu. Seru juga ya. Dan jangan khawatir, di sini juga ada musola yang cukup nyaman. Aku juga pengen ngajakin kalian untuk lihat penginapannya. Karena ternyata di sini tuh tersedia beberapa cottage, gengs. Lumayan nyaman juga ya penginapannya. Nah, kalau kalian berencana nginep di sini, kalian boleh datang ke office-nya. Kalian boleh reservasi di situ. Nah, gengs, kalau ini dia bagian tempat makan indoor yang tadi aku bilang, dia ada di bagian depan pas masuk ya. Ini luas banget dan emang mengusung tema zaman dulu banget ya. Sekalian ngajarin ke anak-anak kalau suasana zaman dulu tuh kayak gini. Kalau dapur zaman dulu tuh seperti ini loh. Nah, ini makanan kita udah dateng, gengs. Kita makan dulu. Alhamdulillah kita udah kenyang dan saatnya kita nyari tempat seru lainnya ya di Garut. Nah, gengs, dari Samarang kita akan menuju ke daerah Karangpawitan, Kabupaten Garut. Di sini ada cafe yang cukup menarik, kalian juga udah pasti tahu. Namanya Garland Burnfee. Cafe yang memang lagi rame di Garut ini menawarkan pemandangan pegunungan ala-ala Swiss nih, gengs. Katanya sih begitu ya. Tapi emang ini tuh berada di bukit dan emang bangunannya juga bergaya ala-ala Eropa. Dan aku saranin datang ke sini itu sore-sore kayak gini ya, gengs. Suasananya sejuk, jadi kalian nggak akan terlalu kepanasan karena emang area outdoornya tuh luas banget. Untuk masuk ke sini itu kita bayar tiket sebesar 50.000 untuk dewasa ya. Anak-anak kemarin aku free sih. Tapi tiket itu bisa kalian tuker sama makanan atau minuman. Kalau kalian order makanan lebih dari harga tiket, kalian tinggal nambah. Tapi kalau misalnya harga makanan kalian kurang dari harga tiket, nanti kita dapat cashback kok. Berhubung kita udah kenyang, jadi kita tukerin tiket sama dessert dan minuman ya, gengs. Katanya sih pizza di sini tuh enak, jadi aku order pizza dan sisanya aku order matcha, coklat, dan kopi. Dan ada es krim juga sih, karena anak aku pengen es krim. Gengs, beneran deh, aku saranin kalian untuk datang ke sini itu sore-sore ya. Karena selain kita nggak akan kepanasan, senja di sini tuh lumayan bagus loh. Bisa juga nih jadi tempat berburu senja di Garut. Dan emang suasananya itu jadi syahdu ya, gengs.
Nah, menuju malam tuh lampu-lampunya mulai dinyalain kayak gini. Dan itu bikin suasana jadi lebih syahdu, lebih nyaman, lebih indah gitu. Tuh kan gengs, lumayan bagus kan senja di sini. Pokoknya aku rekomendasiin kalian datang sini sore-sore ya. Segitu aja ya gengs jalan-jalan aku di kota Garut kali ini. Aku masih pengen explore banyak sih tempat-tempat yang seru di Garut. Nanti kita bikin lagi weekend story in Garut ya. Terima kasih sudah menonton. Dan boleh gak sih aku minta subscribe supaya aku makin semangat ngonten. Sampai ketemu di weekend story Shopee selanjutnya. Bye-bye.